Halo pemirsa Dama TV, saat ini saya Olin dan tim Bodhicitta sedang berada di Panti Asuhan Darusolihin dan kita akan memberikan sumbangan dan sedikit berbagi kasih kepada sesama. Mari pemirsa kita ikuti perjalanan tim Bodhicitta berikut ini. Pemirsa, saat ini kita sedang menurunkan sumbangan atau beberapa bingkisan seperti ada sembako yang kita bisa sedikit berikan kepada saudara-saudara kita di Panti Asuhan Darusolihin. Ya, mereka tampak begitu antusias untuk mengikuti kegiatan bakti sosial ini bersama dengan Dama TV. Halo pemirsa Dama TV, saat ini tim Bodhicitta sedang berada di Panti Asuhan Darusolihin dan saat ini saya sudah berada dengan pemimpin dari Panti Asuhan Darusolihin yaitu bersama dengan Bapak Wahyu. Apa kabar Pak Wahyu? Baik-baik. Oke, ya, gimana ini jumlah pesertanya, apa jumlah anak didiknya ada berapa orang? Yang ada di dalam sini 36. 36. Ya, 36. Tapi kami juga mengasuh mengurusi yang di luar Banti. Di sekitar kampung sini yang dia punya orang tua tunggal, mungkin hanya satu, ibunya atau bapaknya saja. Ya. Tapi tetap dalam pendidikan atau apa kita yang memfasilitasi dari sini. Terus kalau kegiatan rutinnya itu ada nggak? Yang di sini apa yang diadakan setiap harinya gitu? Ya, yang tentu kita pakai aturan umum, anak ya sekolah pagi, kemudian setelah sekolah ada semacam pendidikan khusus yang kita adakan sesuai dengan agama yang kita terapkan di sini. Saya lihat di sini sedang membangun, ada program rencana untuk apa ini? Yang tingkat kedua ini. Asramanya kurang mencukupi, sementara peserta panti dalam anak asuh ini selalu tambah Pak. Kondisi Indonesia yang semacam ini kadang kan adanya anak yang perlu disantuni atau itu kan bertambah, sehingga di atas itu rencana kita bangun asrama untuk penambahan kamar. Ini kelihatan bahwa konstruksi ini yang kita rancang ternyata pendanaan itu tidak mencukupi, sehingga yang kita butuhkan material yang segera Pak ya. Itu ya semacam pasir, semen yang Bapak sebutkan tadi, karena ini sudah 1 tahun kita nggak bisa melanjutkan. Sehingga apapun yang kita pasang di situ rupanya sudah hampir rusak ya, karena kita tidak mampu untuk melaksanakan. Kita terkendala kemarin pembiayaan itu kita alokasikan yang terbanyak adalah ketika BBM naik ini, sehingga untuk konsumsi para anak asuh ini membutuhkan lebih banyak, sehingga untuk kegiatan material itu kita alihkan Pak. Ya pemirsa Dama TV yang berbahagia, Anda telah mendengarkan dengan jelas. Bila mana ada ingin ikut memberikan donasi yang dibutuhkan di tempat ini, Anda bisa langsung ke tempat yang ada di Batu ini, atau melalui kami juga boleh, melalui Dama TV. Nanti kita bersama-sama menuju langsung ke tempat ini, sehingga dengan demikian semuanya akan jelas dan terang. Materi-materi yang dibutuhkan otomatis semuanya saling mendukung, akan mempercepat
mensejahterakan rakyat yang khususnya di sekitar Batu ini, sehingga yang mau menolong, membuat panti asuhan, meringankan beban-beban orang-orang tua yang memang sudah tidak mampu. Ada satu yayasan yang berniat untuk mendukung, mendidik, mengarahkan masyarakat menuju yang lebih baik, mendidik mereka. Itu patut ditiru dan patut didukung semuanya. Marilah kita bersama-sama dengan sukacita mengembangkan budi cita kita bersama-sama untuk mengembangkan kesejahteraan terhadap semua masyarakat, sehingga akan membawa kebahagiaan, kemajuan bagi semua pihak. Baiklah pemirsa, semoga tadi dapat mengetuk hati Anda untuk bisa lebih berbagi kepada sesama. Dan sekarang marilah kita ikuti perjalanan tim Budi Cita selanjutnya. Ada ruang studying room atau ruang talim. Mari kita masuk ke dalam pemirsa untuk melihat lokasi di dalamnya. Ini biasanya digunakan untuk apa ya Pak ya? Untuk belajar yang apa itu materinya berasal dari panti. Iya, panti. Jadi bukan pelajaran yang ini sesuai umum bukan ya? Yang ini khusus buat Ya, pelajaran yang kita susun sendiri, kurikulum lokal gitu. Nggih. ruang berikutnya yang ada di Panti Asuhan Darus Sholihin, yaitu living room atau kamar santri pemirsa. Satu bed nih pemirsa bisa dilihat sendiri, bisa tempati satu bed dua sampai tiga orang. Kadang bisa 6. Kadang 6 ya. Atas bawah kan itu. Ya. Terus mungkin apa nih harapan Pak Wahyu sendiri? Mungkin bisa sampaikan kepada pemirsa Dhamma TV, apa harapannya, ungkapkan aja. Iya, memang dalam kondisi yang sebanyak ini, apalagi anak asuh kita itu semakin bertambah, kita kan tidak bisa menolak kalau ada yang mungkin menginginkan untuk di sini karena kondisi keluarganya. Sehingga fasilitas yang semacam ini menurut saya ya memang masih butuh bantuan yang begitu banyak. Terutama anak-anak, saya ingin dia istirahat dengan nyaman. Ya, otomatis minimal lah untuk satu bed ini ditempati satu anak sehingga bisa santai. Pemirsa bisa melihat sendiri ya, cukup memprihatinkan karena satu ranjang di bawah ini bukan ditempati oleh satu orang, tapi bisa ditempati 2 sampai 3 orang. Nah, pemirsa, sekarang kita masuk ke toiletnya ya. Sekarang kita akan menuju ke tempat peternakan yang merupakan usaha dari ekonomi dari panti asuhan ini ya. Nah, terlihat nih pemirsa, ada usaha sapi perah nih pemirsa. Lalu hasilnya gimana tiap hari ini? Ini susu ya, susu bisa 15 liter per hari. Per ekornya Ya, 15 liter. Iya, Jadi tiap hari mendapatkan 45 liter. iya. 1 liternya dijual gimana itu? Ke KUD, Pak. KUD. Di KUD jual apa itu kita ambil itu per 10 hari. Oh, Ambil apa itu dana hasilnya per 10 hari. dihitung per liternya berapa tuh? Di KUD sekarang 2.400. 2.445 liter, hampir 100, Iya, per 100 ribuan. per 10 hari. Iya.
tim Bodhicitta menuju ke tempat sekolahnya dari SMP Darus Sholihin. Kita lihat yuk ke dalam sekolah ini. Ikut saya. Adik-adik, gimana nih kabarnya semuanya hari ini? Luar biasa. Waduh. Oke, adik-adik seneng ya semuanya hari ini ya? Ini saya mau tanya-tanya dulu dari sini. Yang kamu nih yang pakai baju biru. Siapa ini namanya? Arif Mujansa, Oh, kelas berapa? kelas 1 SMP. 1 SMP. Arif gimana nih tanggapannya tentang kedatangan dari tim Bodhicitta Dhamma TV ke sini? Kamu gimana? Seneng nggak? Ya, seneng. Ya, tadi seperti yang ini ya Pak, yang dibilang kalau yang SMP kan di sini ya. Tapi kalau yang SD atau yang SMA di luar. Di ya? luar ya, di luar. Karena kita tidak mempunyai apa itu SD apa itu ini organisasi sekolah SD-nya. Kemudian yang SLTA juga nggak punya. Mereka sekolah di luar. Tapi tetap kita kerjasama dengan Darus Sholihin. Tapi ngomong-ngomong ini peserta didiknya ini dari mana aja nih Pak Wahyu? Untuk SMP sini ya. Lu umum ya, ada yang Jawa Tengah ada, di sini juga. Iya. Sampai jauh juga ya Iya. Pak ya? Yang otomatis Jawa Tengah ya anunya di sini. Dia tempat tinggalnya di Panti, ikut di Panti. Adapun yang banyak umum sekitar Batu sini. Oke pemirsa, saat ini saya sedang berada bersama dengan salah satu peserta didik dari Panti Asuhan Darus Sholihin. Ini siapa namanya ini? Asep. 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 Udah nggak sekolah. Iya, udah lulus ya, udah Iya. selesai ya. Oke, gimana Asep nih? Pastinya senang ya dengan Iya, kedatangan senang sekali ya. Bodhicitta. Dengan berhadirnya Dhamma TV ya kita ya sedikit banyak udah terbantu. Ya. Saya harap nih bisa diadakan tiap bulan. Terus pada pemirsa kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya. Terusnya kesadaran kita sama makhluk dari Tuhan ya itu. Sama-sama. Dhamma TV selalu damai di hati. Pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, di sini kami setelah dihadiri oleh tim dari Dhamma TV bersama Bande mengucapkan terima kasih mungkin yang sebesar-besarnya atas kunjungan ini. Semoga pemberdayaan kasih sayang ini senantiasa ditiru oleh pihak-pihak lain yang otomatis di dalam rangka untuk realisasi kesejahteraan gitu Bande ya. Iya. Sangat saya ucapkan terima kasih karena dengan adanya semacam kegiatan ini kami betul-betul bisa untuk merealisasikan dalam bentuk yang lain, terutama kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu dan semoga terus berkembang juga ya usahanya. Saya doakan. Mungkin dari Bante sendiri? Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, marilah kita mewujudkan rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana kita mempersatukan persatuan Indonesia yang sudah masuk dalam slogan Undang-Undang Dasar 45. Persatuan bisa terwujud bila mana kita bisa memasyarakat dalam kenyataan hidup, bukan hanya formalitas, tetapi harus kita laksanakan, harus kita terapkan bersama. Jadi jangan gara-gara agama, jangan gara-gara suku, jangan gara-gara bangsa asing, tetapi kita di situ tidak ada suku, tidak ada bangsa asing, juga tidak ada agama, yang ada cinta kasih yang murni, yang mengajak kita, ayolah kita bersatu, bahagiakan semua makhluk, sehingga dengan demikian semua makhluk punya satu tujuan, ingin mencapai kebahagiaan. Dengan cara demikian ini, persatuan dan kesatuan akan bisa terwujud, bukan hanya mementingkan organisasi, bukan mementingkan politik. Semua politik punya tujuan bersama, bagaimana mensejahterakan, memajukan, membuat keadilan bagi semua masyarakat Indonesia. Bila mana kata-kata ini bisa dilaksanakan secara universal, akan terwujud kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan yang tiada tarahnya. Maka dari itu, semua ini
harus kita isi di dalam memori yang sesungguhnya, bahwa sesungguhnya di dunia ini tidak ada aku di sana. Alangkah baiknya semua KTP yang ada tanda-tanda agama ini atau suku ini itu dihilangkan, hanya tahu nama, alamat. Itu saja akan membantu sangat besar, bisa mempersatukan semua masyarakat Indonesia. Tidak memilih-milih lagi dia agama apa, dia suku apa. Tidak perlu kita pikirkan itu, karena kita sudah terindoktrinasi kesukuannya, keagamaan kita, sehingga terbentuklah menjadi SARA. Maka dari itu SARA bisa dihapus bila mana KTP sumber SARA itu juga dihapus, yang masalah agama dilenyapkan, otomatis semua mereka. Yang penting marilah kita jalankan semua agama, karena semua agama hanya mengajarkan jangan melakukan kejahatan, membunuh, mencuri, memperkosa, berzina, menipu, caci maki, fitnaan, kata-kata kasar, dan mabuk-mabukan, obat-obatan, semua dilarang oleh agama. Inilah yang kita pegang bersama, moralitas sebagai tujuan dari semua agama, supaya masyarakat kita menjadi damai dan bahagia. Maka dari itu, ketika Anda sudah punya cinta kasih, ingin membahagiakan lingkungan Anda, bantulah yang mereka perlu dibantu. Tetapi kembangkanlah cinta kasih di sekitar lingkungan Anda juga. Keluarga Anda dengan penuh cinta kasih, ucapan dijaga dengan baik, tingkah laku dijaga baik. Itu akan membuat Anda menjadi seorang agamawan yang telah melaksanakan dengan sesungguhnya apa yang tertulis di dalam kitab suci. Bukan hanya kitab suci lah yang paling suci, tapi diri Anda tidak suci. Itu amat disayangkan, karena kitab suci adalah jalan untuk menunjukkan kepada kita, ayolah, jalan inilah yang membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi semua makhluk. Kita bisa berjalankan bersama-sama, kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, dan kebahagiaan akan terwujud. Ini merupakan bodhicitta untuk mengembangkan kesadaran yang murni di dalam diri kita masing-masing, sehingga dengan demikian satu tujuan bersama, satu arah bersama, yaitu membebaskan dari semua masalah dan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan yang luar biasa ini harus kita kembangkan bersama-sama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mari sekali lagi banyaklah berbuat kebajikan dimanapun juga Anda memiliki kesempatan. Jangan Anda sia-siakan. Cepat, secepat itu Anda melakukan, secepat itu pula niat baik akan terwujud. Kalau kita lambat, Anda tidak suka untuk berbuat kebaikan. Marilah kita bersama-sama dengan penuh semangat. Mulai sekarang berbuatlah baik sebanyak mungkin. Kemanapun juga Anda berbuat baik, di situ Anda telah melaksanakan amanat agama Anda dengan cinta kasih yang universal ini akan membawa kebahagiaan bagi semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian dan terima kasih. Nah pemirsa, demikianlah perjalanan kita bersama dengan tim Bodhicitta. Setelah tadi kita melihat tempat tidurnya, kemudian juga usaha dari Panti Asuhan Darusolihin ini. Semoga apa yang tadi kita liput ya pemirsa dapat memberikan atau dapat sedikit mengetuk hati Anda untuk bisa berbagi kepada sesama. Dan pemirsa Dhamma TV, jika Anda ingin bergabung bersama dengan kita di sini, silakan aja menghubungi tim Dhamma TV yang ada di nomor di bawah ini. Anda bisa bergabung untuk mengikuti kegiatan sosial atau bakti sosial bersama dengan tim Bodhicitta. Nah pemirsa, akhir kata saya Olin dan tim Bodhicitta undur diri dan sampai jumpa.